P membeli obligasi, ini upstream betul ya. P yang beli, S yang jual. P-nya beli obligasi, di sana kan tertulis 5150. Coba Iya. 5150-nya arahkan kursornya, temukan itu di soal yang mana? 5150. Oh, Nah, 5150 itu sudah betul di bawah itu sebagai harga belinya. Itu harga belinya yang 5150, betul. Tapi itu bukan par value yang dia beli. Nah, gitu loh bedanya. Jadi P itu beli obligasinya berapa senilai 5150. 51 itu harga belinya. Nah, P itu beli obligasinya berapa? Siapa yang bisa jawab? 50%. Nah, itu Lilia. dikali Langsung P 50%. membeli 50% itu. Loh, 50% dari berapa? Dila 50% dari berapa? Dari 10 10 juta. juta. Ya, S itu kan diketahui punya obligasi dengan par value 10 juta. P itu beli 50%-nya 10 juta itu maksudnya. Nah, bagus sekali. Seperti ini. Jadi P membeli 5 juta dari 10 juta alias 50%. Jadi kadang ya, sebuah soal itu gini teman-teman. S-nya punya 10 juta. P-nya beli 50%-nya ya 5 juta. Kalian bisa juga menemukan sebuah case yang seperti ini. S-nya jual 10 juta, P-nya beli 5 juta. Ya kalian nanti tahu sendiri. Oh 5 dari 10 berarti dia beli 50%-nya. Nah terus Lilia silakan dilanjutkan. Dikalikan dengan 9.700.000 itu dapat dari mana? 9.700.000 ini dapatnya dari yang ini per value 10 juta ini kan terus diskon jadi dikurangi 300.000. Nah Jadi itu betul 9.700.000. itu. 10 juta dijual lebih murah 300.000 ya itu jadi 9,7. 50% kali 9,7 berarti Hasilnya 4.850.000. Nah, dia belinya 5 juta. 4850. Dia beli 5 juta. Nah, sebentar. Harga belinya tetap yang tadi Oh, saya bilang itu 5150. 5150. Jadi ada benda senilai 4850. Harga belinya 5150. Untung atau rugi teman-teman? Rugi. Rugi 300.000. Ya, Jennifer Tabita juga bilang rugi. Nah ini yang betul. Sudah di screenshot. Betul ini teman-teman. Pinjam jawabannya Lilia. Silakan di screenshot. Jadi soal ini loss 300.000 jawabannya. Oke, terima kasih Lilia. Oh, iya. Ini karena rugi, jadi jurnalnya income from S to investment in S Betul, kalau rugi 270 income to investment. dari 300.000 dikali kepemilikannya 90%. 300.000 dikali persentase kepemilikannya 90%. Bagus. Itu Mobil ya. hanya diakui satu kali saja. Ya, tahun depannya tidak ada lagi ya. Untuk loss-nya itu. Kemudian amortisasinya? Amortisasi loss investment in S to income from S 54.000 dari 270 dibagi 5 tahun. Apa itu 5 tahun itu? Masa amortisasinya. Bukan masa amortisasi. Lebih tepatnya apa itu kalau kita baca di soal? Itu adalah jatuh tempo obligasinya. Ini sudah betul teman-teman. Ini upstream ya. Jadi kalau downstream angkanya 300.000 dibagi 5, 60.000. Karena ini upstream 270, 300 kali 90%, 54, 90% kali 60.000 gitu loh. Atau langsung 270 bagi 5 juga boleh. Oke, bagus. Seperti biasanya ya, jurnal transaksi sudah selesai, langkah berikutnya kan kita mau jurnal kertas kerja nih. Kalian simak ya. Jurnal kertas kerja itu kan biasanya kita menyiapkan T-count. Nah ini T-count-nya sudah siap. T-count dari 2 akun yaitu investment in S sama income from S. Caranya kalian dapetin dari posting semua angka yang jurnal transaksi tadi. Jurnalnya chapter sampai 4 sama 7 itu digabung semua. Untuk investment, saldonya berlanjut. Jadi akhir tahun lalu jadi awal tahun depannya. Kalau income selalu mulai dari 0. Untuk investment, kalian cari selisihnya, saldo awal ke akhir itu seperti apa. Kalau bertambah ya berarti debit, kalau berkurang ya berarti kredit selisihnya. Kalau income, yang kalian butuhkan hanya saldo akhirnya saja.
Seperti biasa ya. Nah, kemudian yang perlu kalian siapin lagi FOBV. Tapi soal ini kan tadi nggak ada ECO-BV, tidak ada FOBV. Jadi kalau dicek itu implied value kurangi BV juga nggak ada FOBV-nya. Jadi ya mudah. Alias tidak ada tabel unamortized excess. Itu loh teman-teman. Nah, untuk chapter 7, ada lagi yang perlu kalian tambah siapkan. Selain menyiapkan T-account dan FOBV, teman-teman harus menyiapkan ini. Perhatikan, saya akan menjelaskan pelan-pelan. Sebenarnya kalau kalian tanya, ini berasal dari mana? Nanti di pojok kanan. Ini saya mencoba mengingatkan kalian di accounting single entity yang lalu, itu kan bukunya Kieso. Nah, dikonversi jadi account-nya namanya BIMS di sini ya. Jadi akun-akun di sini dikonversi dengan yang nanti kepake di Advanced Corporate Group Accounting ini. Kalau kalian tanya sebenarnya berasal dari mana, itu dari jurnal yang selama ini kita kenal. Kalau penjual, itu ada istilah menjual, cash to bonds payable, dia muncul utang, dia harus bayar bunga, ada interest expense. Kalau yang sisi pembeli, dia menanamkan aset, investment to cash, kemudian dia dapat pendapatan interest income, begitu ya. Nah, itu kalian bisa pelajari ini tuh di yang sudah berlalu. Nah, daripada kita susah-susah dengan jurnalnya yang dulu, saya punya cara singkat untuk kalian. Nah, ini sudah dirangkum pakai rumus gini aja. Jadi dengan adanya rumus ini, sebagai pihak penjual, yang penting kalian hanya tahu 2 saldo. Saldonya utang bonds payable sama saldonya beban bunga interest expense. Kalau sebagai pembeli, yang penting kalian tahu 2 saldo. Saldonya aset investment itu sama saldonya pendapatan bunga atau interest income. Daripada mencari saldonya itu melalui cara jurnal, yang saya khawatir kalian tambah nggak teliti nanti debit kreditnya. Nah, mari kita persingkat dengan cara cepat lihat rumus yang di sebelah kanannya. Ikuti saya ya teman-teman. Untuk pertama kali ini sebelum kalian yang kerja lagi. Kemudian kita breakdown dulu dari penjual dulu aja ya. Sekali lagi ini adalah downstream, berarti penjualnya adalah P, pembelinya adalah S. Kita mulai dari penjual berarti P-nya. Bonds payable-nya kalian telusuri dulu sebuah soal ini. Ada 3 pilihan sebenarnya. Dijual pas par, atau lebih murah diskon, atau lebih mahal premium. Dari mana kita tahu obligasinya P ini kondisinya par, diskon, atau premium? Dibantu di soal tadi. Bonds memiliki unamortized premium 100.000. Berarti bonds itu utuhnya 100.000, dijual 10.100.000 karena ada premium terkandung di dalamnya itu 100.000 lebih mahal. Terus rumus interest expense. Bunga, kalau amortisasinya tadi premium, amortisasi itu selalu mengurangi nilai obligasi. Kalau kalian ingat waktu dulu di semester yang lalu kalian belajar, kenapa amortisasi premium kok selalu mengurangi nilai bonds-nya? Dulu namanya carrying value bonds-nya. Kenapa? Ya karena kalian jualnya lebih mahal. 10.100.000. Nanti pada akhir 5 tahun harus kembali ke 10 juta. Nah, caranya gimana ya? Dikurangi pelan-pelan. Makanya amortisasi premium selalu minus, amortisasi diskon selalu plus. Rumusnya bunga, persentase stated bunga yang ditetapkan oleh perusahaan kali pokok kali periode. Bunganya 10% kali pokoknya 10 juta, periodenya semesteran, berarti setahun 2 kali, alias 6 bulanan. 10% kali 10 juta kali 6 per 12. 1 tahun bunganya dibayar 2 kali. Jadi kalau 1 semester 500, 1 tahun 2 kali 500, 1 juta. Masukkan di sini bunganya 1 juta. Untuk menemukan amortisasi premium, premiumnya 100.000 tadi, kalian bagi dengan jatuh tempo. Jangan lupa jatuh temponya semi annually ya. Jadi 1 tahun 2 kali amortisasi, berarti kalau 5 tahun 10 kali amortisasi. 100.000 bagi 10, 10.000. Tapi 1 tahun kan 2 kali amortisasi ya, 2 kali 10.000 lagi ya 20.000. Jadi 1 juta kurangi 20, interest expense-nya selalu sama setiap tahun, kalian temukan itu, 980.000.
Kenapa minus? Karena amortisasinya premium. Untuk mencari bonds payable-nya, harga jual pertamanya 10.100.000, sudah dikurangi amortisasi 20.000, jadi 10.080. Nanti tahun depannya dikurangi lagi amortisasi 20.000, jadi 10.060. Jadi harga jual dikurangi kalau premium amortisasinya, ditambah kalau amortisasinya diskon. Nah, itu adalah sudut pandang penjual. Downstream berarti P penjualnya. Sekarang kita beralih ke sudut pandang pembelinya. Jadi di sini kalian perlu perhatikan ya. Ternyata walaupun kita sebagai P penjual, kita harus mendokumentasikan S-book juga, yaitu sisi pembelinya. Nanti upstream juga gitu. P-nya jadi pembeli, tapi dia harus jadi S penjualnya juga. Harus punya catatannya lah, istilahnya begitu. Untuk apa? Untuk ini tuh kita butuhkan angka-angka akun-akun yang saya beri warna merah itu nanti kita butuhkan sekali untuk jurnal kertas kerjanya chapter 7, teman-teman. Kalau kalian nggak bisa mention angka yang itu, kalian nggak bisa kerja jurnal kertas kerjanya. Oke, sekarang ayo ganti posisi sudut pandangnya pembeli dengan soal yang sama, kita jadi S-nya. Kalian ingat kan? Tadi S itu hanya beli 10% obligasinya P, yaitu 1 juta dari 10 juta. Makanya dia parnya hanya 1 juta. Jadi P-nya tadi punya 10 juta, S-nya hanya beli 1 juta. Telusuri lagi informasinya, S tadi beli dengan harga beli 950. Karena harga belinya di bawah tertera, di bawah nilai par, maka itu namanya diskon. Jadi kalau harga belinya di atas par, itu namanya premium. Harga beli atau jual di bawah par, itu namanya diskon. Rumusnya mirip ya. Interest expense ini sekarang posisi pembeli, terima bunga namanya interest income. Rumus bunganya sama. Karena obligasi yang dibeli dan dijual itu sama, ya bunga 10%-nya sama dong. Kalikan dengan, nah parnya dia hanya 1 juta, kemudian periodenya 6 bulanan. 1 tahun bayar bunga 2 kali, jadi 2 kali 50.000 ya 100.000. Amortisasi, selisihnya diskonnya tadi 50.000, dibagi, jangan lupa ya, semi annually. 1 tahun amortisasi 2 kali. Jadi kalau jatuh temponya 5 tahun, 10 kali. 50.000 bagi 10, 5.000. 1 tahun 2 kali, jadi 5.000-nya dikali 2 kembali jadi 10.000 lagi. Nanti ya akan kalian pahami setelah saya mengerjakan jurnal kertas kerja, kenapa sih kok saya itu habis kali 6/12 kok dikali 2 lagi. Nanti akan ada ceritanya teman-teman. Terus kemudian tinggal dimasukkan rumusnya, hati-hati karena ini diskon maka plus ya. Amortisasinya ya. Jadi 100.000 ditambah 10.000. Interest income itu setiap tahun akan selalu sama. Seperti interest expense tadi, setiap tahun selalu sama. Kemudian bagaimana mencari investasi? Harga belinya tadi 950. Kalau premium dikurangi amortisasi, kalau diskon ditambah amortisasi. Karena ini tadi diskon, tambah pelan-pelan ya, tambah 10.000. Jadi tahun pertama 960, tahun kedua tambah 10.000 lagi, tahun ketiga 980, 990, nanti pada akhirnya kembali ke nilai parnya. Itulah sudut pandang pembeli. Kita mungkin mulai dari bagaimana Pramesti mendapatkan interest expense-nya dulu itu. Nah, interest expense-nya itu kan dari bunga dikurangi amort premium ditambah, kalau misalnya dia premium dikurang, kalau misalnya diskon ditambah. Nah, bunganya Jadi, dulu, gimana cara cari bunga? Ya, jadi ini ditambah. Jadi saya pakai rumus kayak gini. Jadi ini tetap dikurang. Jadi ini nambah negatif. Nah, yang tadi kan karena ini upstream, jadi amornya tadi saya ngitung sama kayak yang pertama Bu, saya kali ke pemilikan. Sebentar. Ngitung itunya dulu. Bunganya berarti 10% kali. Bunganya. Ini saya langsung. Gimana? 10% kali? Dikali 4. Betul. Perlu dikali 6/12 nggak? Perlu dikali 6/12 nggak? 6/12. Perlu. Kenapa? Kok dikali 6/12? Karena dia satu itu semesteran. Ya, 1 semesteran. 1 tahun bayar bunga 2 kali. Jadi kalian bisa kalikan 6/12. Atau secara matematis ya teman-teman kalian bagi 2 gitu boleh. Lalu
1 tahun bayar bunganya 2 kali. Jadi ya kembali lagi ke angka berapa? Kembali lagi ke 1 juta. Oke, tetap ditulis ya. Karena itu nanti itu penting teman-teman. Bunga itu ada kepakainya lah. Jadi pokoknya harus kalian rincikan seperti itu dulu. 1 tahun bayar bunga 2 kali. Jadi ya 2 kali 500.000 kembali ke 1 juta lagi ya. Oke, bagus. Kemudian, oke, berarti sudah benar sampai sini. Nah, lalu tinggal dikurang atau ditambah amortisasi. Sekarang hitung dulu amortisasinya. Gimana cara menghitung amortisasi? Ya, itu bagaimana caranya? Amortisasi Heeh. dari loss-nya dia kan udah ketemu 300.000 ya, Bu. Nggak boleh dari sana. Harus dari selisihnya itu. Premium atau diskon par sama harga jual. 300.000 yang itu. Nah, ini lagi-lagi ya teman-teman. Loss-nya 300, diskonnya 300. Kebetulan lagi angkanya sama. Enggak, tapi harus dari diskonnya ini. Enggak boleh dari loss-nya atas. Berarti diskon atau premium itu? Ini diskon, Bu. Diskon, ayo ditulis itu jangan premium atau diskon, tapi diskon begitu. Diskon 300.000. Nah, 300.000-nya dibagi jatuh tempo. Bagaimana? Ya, jatuh temponya 5 tahun. 5 tahunnya jangan lupa dikali 2. 2. Karena kenapa teman-teman harus mengalikan 2, teman-teman? Ingat yang tadi kan? Karena semesteran. 1 tahun dibayar 2 kali, bunganya 1 tahun 2 kali, amortisasi. Jumlah pembayaran bunga. Jadi amortisasi diskonnya berapa tuh? 60.000. 300 dibagi 300 dibagi 10 jadi 60. 300 dibagi 10. 300 dibagi 5 jadi 60 per tahun. Kalau misalnya setiap pembayaran 30.000. Ya, itu tapi kamu harus tulis. Karena siapa tahu itu nanti dibutuhkan gitu loh. Siapa tahu ada pertanyaan ya teman-teman. Bunga setiap kali pembayaran bunga. 500.000 bukan bunga setahun ya. Amortisasi setiap pembayaran bunga. 30.000-nya gitu. Itu kalian perlu. Nah, terus kemudian masukkan di rumusnya interest expense. Bunganya 1 tahun 1 juta. Lalu ini amortisasinya diskon berarti minus atau plus? Plus amortisasi diskon yang setahun ya. Yang setahun berarti yang 60. Ini cuma masalah kalian bagaimana menuliskan di Excel-nya aja ya. Plus minusnya kalian atur sendiri. Nah, setiap tahunnya seperti itu. Interest expense-nya selalu sama. Kalau bonds payable bagaimana? Pramesti menemukannya? Dari bonds payable itu harga jual ditambah Amortisasi diskon. Harga jualnya berapa? 9.700.000. Tinggal ditambah dengan? Ditambah dengan 60 per tahun. Ya, tahun depannya yang 2013, 9820 itu dapat dari mana? Dari 9760 ditambah 60. 60.000 lagi. Oke, bagus sekali, teman. Jadi pertama nentuin nilai par, kemudian harga belinya, preminya 150.000. Nah, pertama kita nentuin dulu premium aja, jangan premium. Istilah bakunya premium. Oke. Kemudian kita hitung dulu beban bunganya. Caranya kita lihat dulu kan bunga yang kita 10%. Jadi kita kalikan 10% dikalikan dengan 5 juta nilai parnya dikalikan 6/12 karena kan bayarnya 2 kali setahun. Jadi hasilnya 250.000. Karena setahun ini bayar 2 kali, jadi kita kalikan 2, dapatnya 500.000. Jadi kita udah bisa mengisi yang interest expense di sini 500.000. Kemudian kita ngitung dulu amortisasinya. Nah, ini kan amortisasi premi. Nah, jadinya kita dapatnya ini pertama dari premium. Iya, Bu, premium. Ini pertama kita 150.000, kita
bagi dengan 5 tahun kalikan 2 kali bayar bunganya dapatnya 15.000. Kemudian karena 1 tahun kita 2 kali bayar bunga jadi 15.000 kali 2 itu 30.000. Nah, untuk interest expense ya berarti yang 500.000 ini kita kurangkan dengan 30.000 jadi 470.000. Nah, Tahun kenapa kok harus depannya dikurang sama amortisasinya? karena kan bayar bunga, Bu, ada Karena amortisasi. bukan, kan amortisasi Karena premium. premium, Bu. Ya, oke. Interest expense-nya betul ya, setiap tahunnya ketemu 470.000. Lalu bonds payable. Kemudian bonds payable-nya ini dari harga belinya 5.150.000 kita kurangkan juga dengan amortisasi premiumnya karena 2 kali bayar bunga kita pakai 30.000. Jadi karena ini kan premium dikurang kalau diskon kan tambah. Berarti 5.150 kita kurang 30.000. Yang tahun 2023 ini kita ambil dari nilai tahun sebelumnya 2022. Ini 5.120 kita kurangkan dengan 30.000. Jadi dapat 5.090. Ya, bagus sekali. Tuh.